Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Iswara Haruntini dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 22. Pada video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang ada di GCR, yaitu pertanyaan pertama yang A, bagaimana latar belakang Sumpah Pemuda? Ada 3 latar belakang yang saling berkaitan. Yang pertama ada politik etis. Pada awal abad ke-19, perkembangan ekonomi yang terjadi di Hindia Belanda menyebabkan Belanda membuat berbagai kebijakan di Indonesia. Hal ini malah membuat rakyat Indonesia ditindas, dipekerjakan tanpa dibayar. Tindakan Belanda ini mendapat kritikan keras dari politikus dan juga intelektual Belanda yang menyebabkan mereka mengeluarkan kebijakan politik etis. Politik etis merupakan suatu kebijakan balas budi yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tolak ukurnya adalah 3 bidang. Yang pertama ada pendidikan, edukasi, pertanian, irigasi, dan perpindahan penduduk, imigrasi dan emigrasi. Yang kedua, itu ada perkembangan pers. Perkembangan pers ini ikut andil dalam menggerakkan ide-ide kemajuan seperti terbitnya surat kabar yang mempercepat berkembangnya semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Salah satu tokoh yang berperan dalam pendirinya pers adalah Tirto Adi Sorjo dengan surat kabar pertamanya menggunakan bahasa Melayu dengan tajuk Medan Priayi pada tahun 1907. Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 1905 terbentuknya Serikat Dagang Islam oleh Haji Samanhudi di Solo. Yang ketiga adalah bangkitnya nasionalisme. Serikat Dagang Islam di Solo ini menjadi salah satu pelopor munculnya organisasi-organisasi kepemudaan di Indonesia, seperti contohnya Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1907. Majunya pendidikan di Indonesia membuat pribumi dan juga rakyat kecil di Indonesia membuka mata bahwa mereka itu harus bersatu, dan kaum pria juga merubah nasibnya dan membuka mata bahwa mereka harus bersatu dan harus terlepas dari kolonial Belanda. Dengan adanya organisasi-organisasi kepemudaan di Indonesia menyebabkan meningkatnya rasa nasionalisme pada pemuda di Indonesia. Sehingga pada tanggal 15 November 1925 diadakannya Kongres Pemuda, yaitu membentuk pelaksanaan kesepakatan bersama. Pada rapat ini belum ditemukannya suatu intisari. Selanjutnya dilanjutkan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dengan rapat Kongres Pemuda 1. Dan dilanjutkan pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 yaitu rapat Kongres Pemuda 2, di mana Muhammad Yamin membuat inti dari seluruh isi kongres yang biasa kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya pertanyaan B, jelaskan bagaimana Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dan kesatuan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan awal terbentuknya organisasi-organisasi kepemudaan Indonesia yang bersifat nasionalisme. Sumpah Pemuda merupakan satu pembuktian bahwa kita semua satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tolak ukur terbentuknya rasa persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan C, bagaimana cara penguatan jati diri keindonesiaan sebagai implikasi dari semangat Sumpah Pemuda? Pertama itu adalah politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Di sini mulai terbentuknya organisasi wanita di Indonesia pada tahun 1912, salah satunya adalah Putri Mardika. Lalu dilanjutkannya berdiri Kartini Fonds pada tahun 1912 oleh Nyonya Van Deventer, dan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 diadakannya Kongres Perempuan Indonesia 1 oleh Nyonya R.A. Sukanto. Dan pada tanggal 22 Desember itu ditetapkan sebagai Hari Ibu sebagai pengingat dari karena adanya Kongres Pemuda Perempuan, Kongres Perempuan Indonesia 1. Saya dilakukan pada 1930, itu terbentuknya Istri Sekar oleh Suwarni di Bandung, dan pada tahun 1932 terbentuknya Istri Indonesia. Itu adalah nasionalisme yang revolusioner. PNI merupakan salah satu organisasi yang bersifat revolusioner yang terbentuk pada tanggal 4 Juli 1927 oleh Insinyur Soekarno. PNI ini mengkritik tajam terhadap kekejaman, kolonialisme dan imperialisme Indonesia. PNI ini terus mendapat tekanan dari Belanda
Oleh karena aksi radikal terhadap pemerintahan Belanda, Insinyur Soekarno ini diadili dan ditangkap. Yang ketiga ada Volkswagen, itu pada Januari 1930 Jakarta. Dalam Volkswagen terbentuk fraksi baru yang bernama Fraksi Nasional. Penangkapan pimpinan PNI ini menjadi pembicaraan di Fraksi Nasional ini. Fraksi Nasional menolak usulan pemerintah kolonial mengenai memperkuat pertahanan yang dapat menghabiskan biaya yang besar. Walaupun aspirasi yang disuarakan masyarakat sudah mendapat tempat, bukan berarti masyarakat ini mudah memperjuangkan sesuatu. Selanjutnya rasa tidak puas terhadap pemerintah kolonial ini terus berkembang. Karena hal ini sempat terjadi kericuhan dengan adanya petisi Sutarjo pada tanggal 15 Juli 1939 dalam sidang Volkswagen. Petisi ini mengalami pro kontra dan akhirnya ditolak oleh pemerintah Belanda pada tanggal 16 November 1938 pada Parindra, yaitu Partai Indonesia Raya. Pada tahun 1935 diadakannya kongres, yaitu penggabungan Budi Utomo dengan PBI yang menghasilkan Parindra, itu Partai Indonesia Raya, oleh Dr. Sutomo di Surabaya. Ditetapkannya tuh di Surabaya, tempat segala kegiatan itu di Surabaya. Tujuan ini adalah mencapai Indonesia yang raya dan mulia. Yang kelima adalah GAPI, itu Gabungan Politik Indonesia. Kegagalan petisi Sutarjo ini mengakibatkan penggabungan organisasi politik dalam bentuk federasi oleh Muhammad Husni Tamrin. Pada tanggal 4 Juli 1939 diadakannya konferensi 1 GAPI dengan semboyan Indonesia berparlemen. Pada tahun 1939 GAPI mengadakan rapat umum dan membentuk Kongres Rakyat Indonesia, dan pada rapat ini ditetapkannya bendera merah putih sebagai bendera Indonesia dan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dan juga penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan atau bahasa nasional. Selanjutnya dibentuknya Komite Parlemen Indonesia. Akhir itu adalah berakhirnya pemerintahan kolonial. Berbagai bentuk pergerakan nasional dapat dikontrol oleh pemerintahan kolonial sampai masuknya Bumi Putra. Pada tahun 1930-an, pikiran-pikiran asosiasi melahirkan kembali seperti yang dikenal dengan gerakan Stove oleh pegawai-pegawai kolonial yang progresif dan berusia muda. Pergerakan politik ini juga tidak mempan dan tidak bisa menghancurkan pemerintahan kolonial ini sampai akhirnya Jepang datang. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Ron.